selamat datang di channel Lille Beyond. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan di Center Copenhagen. Kira-kira kita akan bahas tentang apa ya? Baiklah, ikutin terus yuk. Nah, sekarang kita sudah sampai di Christiansborg Slot atau Istana Christiansborg. Mulai dibangun pada tahun 1907, Istana Christiansborg yang memakan waktu 21 tahun dalam pembangunannya dan selesai pada tahun 1928 dengan gaya arsitektur Baroque, Neoclassicisme, Neo-Baroque merupakan gaya arsitektur Prancis yang meliputi arsitektur, musik, tari, lukisan, patung, puisi, dan seni lainnya yang berkembang di Eropa dari awal abad ke-17 hingga sekitar tahun 1750. Wah, sangat indah ya detail-detailnya yang dikerjakan oleh para arsitek Elias David Hauser, arsitek Jerman-Danish, Christian Frederik Hansen, dan Thorvald Johansen. Istana Christiansborg ini menjadi rumah bagi 3 kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Bangunan ini adalah satu-satunya bangunan di dunia yang menampung ketiga cabang pemerintahan suatu negara. Nama Christiansborg demikian juga sering digunakan sebagai metonim untuk sistem politik Denmark dan dikenal sebagai Riksborgen yang berarti benteng kerajaan atau hanya Borgen yang berarti kastil. Jadi gedung pemerintahan ini disebut Slottsholmen. Kenapa ya disebut Slottsholmen? Karena letaknya juga di pusat Copenhagen, Slottsholmen sendiri artinya pulau kastil. Jadi di center Copenhagen terdapat pelabuhan dan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari pusat kota Copenhagen. Bangunan yang berdiri sekarang ini adalah yang terakhir dari serangkaian kastil dan istana yang berturut-turut dibangun. Juga di tempat yang sama sejak pendirian kastil pertama pada tahun 1167.
Sejak awal abad ke-15, berbagai bangunan telah berfungsi sebagai pangkalan, dari administrasi pusat hingga pada tahun 1794 sebagai kediaman utama Raja-Raja Denmark, dan setelah tahun 1849 sebagai kursi parlemen. Yang lebih kerennya lagi, istana ini sudah menjadi saksi dari 3 era arsitektur Denmark, karena dulunya terjadi 2 kebakaran yang sangat serius. Kebakaran pertama itu terjadi pada tahun 1794 dan kebakaran yang kedua terjadi pada tahun 1884. Dan Istana Christiansborg dimiliki oleh pemerintah Denmark dan sekarang dijalankan oleh Badan Istana dan Properti. Beberapa tempat bagian istana juga terbuka loh untuk umum. Wah, detail-detailnya sangat memukau ya. Oh iya, sedikit cerita tentang negara Denmark. Jadi, sebagai kerajaan yang bersatu yang dimulai pada abad ke-8, tetapi dokumen bersejarah menjelaskan wilayah geografis dan orang-orang yang tinggal di sana atau the Danes sejak tahun 500 Masehi. Dokumen awal ini termasuk tulisan Jordanes dan Procopius. Dengan kristenisasi Denmark di tahun 960 Masehi, yang pada saat itu sudah ada kerajaan. Ratu Margaret II dalam menelusuri silsilahnya kembali ke Raja-Raja Viking Gorm the Old dan Harald Bluetooth sejak saat itu, sehingga menjadikan monarki Denmark yang tertua di Eropa. Denmark adalah bagian dari negara Skandinavia yang terkenal banget nih dengan Viking. Apa ya Viking? Viking itu adalah nama modern yang diberikan kepada orang-orang yang bepergian dan bertempat tinggal di wilayah sebagian besar Eropa untuk melaut, berdagang, bahkan merompak. Selain itu, mereka juga sifatnya berkelompok, jadi masing-masing kelompok itu ada ketuanya. Negara-negara yang termasuk dalam Skandinavia itu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Atau bisa termasuk juga Åland, Faroe Islands, Finland, dan Iceland. Maka dari itu, dulunya dari akhir abad ke-8 sampai abad ke-11 disebut zaman Viking. Bangsa Viking ini memiliki pengaruh besar loh pada awal abad pertengahan sejarah di Skandinavia, Kepulauan Britania, Prancis, Estonia, dan Kievan Rus. Dampaknya antara lain pengiriman teknologi yang memberikan wawasan tentang dinamika perkapalan dan memungkinkan evolusi kapal dan bagi Viking untuk melakukan perjalanan dengan cepat di sekitar perairan yang luas. Nah, sampai di situ dulu nih jalan-jalannya. Nanti kita jalan-jalan sambil mengenal sejarah lagi. Ya, setidaknya tidak berapa detail, tetapi secara garis besar kita udah tahu dong. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.